aku pengen, review buku ya. Jadi, one of the series yang aku pengen bikin as videos di YouTube ini adalah salah satunya adalah mereview buku. So, hari ini kita akan mereview buku yang berjudul Geography from A to Z, A Picture Glossary. Ya, nah ini bukunya seperti ini ya. Dia ini bukunya adalah paperback, jadi dia nggak hardcover ya, paperback. Ini punyaku kebetulan udah disampul. Terus kemudian dia jumlah halamannya ada 47. Jadi 47 halaman, cukup lumayan banyak juga. Nah, ini untuk usia berapa? Usianya kalau di sini, sarannya adalah untuk ages 7 to 10, 7 sampai 10 dan aku setuju ya, memang untuk 7 sampai 10. Oke, nah jadi, buku Geography from A to Z ini adalah reference books. Reference book artinya apa? Dia buku referensi untuk menunjukkan, hal-hal yang kita mungkin nggak ngerti dari hanya membaca doang. Jadi, Geography from A to Z ini dia membahas tentang bentuk-bentuk darat dan laut, ya. Dari A sampai Z. So we start from the beginning, ini mulainya dari archipelago. Nah, konsep dari bukunya adalah yang pertama dia memberikan kosakatanya, it's a geography vocabulary ya. Jadi kosakata khusus geografi terkait dengan, bentuk darat dan laut. Dia kasih tahu, penjelasannya artinya apa, dan kemudian dia kasih lihat juga gambarnya, ya. Jadi ini tuh kayak visual dictionary yang bisa kasih anak-anak tuh visual, jadi bukan cuman kayak kan kadang-kadang kalau misalnya archipelago artinya apa ya, bisa sih kita buka di kamus, kita akan dapat juga definisinya ini. Tapi kalau nggak ada gambarnya, kemungkinan anak tetap nggak mudeng, "Apa sih?" Gitu kan. Nah, jadi ketika ada gambarnya, anak lebih bisa, nangkep gitu dan membayangkan sesuai dengan konteks di mana mereka membaca, kata tersebut, gitu. Jadi, for me personally dulu aku sering kayak baca buku fiksi gitu kan, baca novel atau baca apa, terus udah gitu in the story, di dalam ceritanya tuh orangnya tuh nyampe ke suatu tempat and then, kata-katanya itu aku nggak ngerti. So maybe dia bilang kayak, they went into a cave or a cavern gitu kan, atau they went to a marsh or a swamp gitu. Nah itu sebenarnya menjelaskan tentang kondisi nature atau, daerah, yang ada di situ gitu. Nah, kalau kita nggak ngerti artinya apa, jadi nggak bisa ngebayangin kan ceritanya gimana. Nah, itu dari sisi fiksi, di non-fiksi juga kadang-kadang kita pas baca definisi, misalnya kita lagi pelajarin tentang the Philippine Islands misalnya. Kita lagi belajar tentang Philippines, nah terus di situ ada kata-katanya, so the Philippines consists of an archipelago misalnya. Jadi ada tulisannya kalau di Filipina itu banyak kepulauan. Nah, tapi karena kita nggak ngerti archipelago itu apa, jadi akhirnya pemahaman kita juga setengah gitu kan. Nah, makanya kalau ada buku seperti ini bisa membuat anak tuh punya kosakatanya tuh lebih kaya gitu ya, gudang gudang kata-katanya yang dia ngerti itu lebih kaya, dia lebih bisa, comprehension juga, lebih bisa ngerti bacaan ya. Oke, nah jadi aku lanjutin, di buku ini, dia akan membahas dari huruf A sampai Z ya, jadi ini pakai bahasa Inggris, and then dia ada penjelasannya juga untuk kata-kata yang terkait dengan itu. So for example, this is Badland. And dia ngejelasin juga tentang erosion. Erosion is the process by which water, wind, and ice slowly change the shape, size, and look of every feature on Earth by wearing it away. Nah, jadi kita bisa bantu anak untuk ngerti bahwa bentuk darat dan laut yang sekarang ada di permukaan bumi itu terjadinya karena proses alam. Proses alam itu apa? Salah satunya adalah erosi, gitu ya. Nah, jadi ini, adalah hasil-hasil juga dari proses-proses, geografi itu, gitu. Nah, jadi cara aku menggunakan buku ini adalah yang pertama sesudah kita pelajarin misalnya tentang bentuk darat dan laut kan ada yang standar tuh ya, kalau Montessori tuh biasanya ada 10 yang standar. Nah, tapi di luar dari itu pun masih banyak lagi kan bentuk-bentuk yang lain. Nah, jadi ini kita untuk expand dari situ. Habis itu kalau misalnya kita udah mulai memahami proses kayak misalnya tadi erosi gitu ya, karena air terus kemudian daratannya terkikis. Nah, itu yang terbentuk bentuk daratannya yang terbentuk sesudah itu tuh apa aja. Nah, jadi kita bisa cari di sini. Oh, bentuk-bentuknya tuh jadi seperti ini. Nah, terus misalnya juga kayak gini nih, continental shelf. Nah, ini continental shelf ini dia menunjukkan posisi paling ujung tepi dari sebuah benua. Jadi di seluruh pinggir benua yang sebelum masuk ke lautnya itu, pasti bentuknya adalah continental shelf atau yang we call it the continental shelf.
Nah, ada shelf, ada slope. Jadi kadang-kadang ketika anak baca, apa sih continental shelf? Oh, seperti ini gitu ya. And then ada types of rivers ya kan. Nah, sungai kan ada banyak macam. Nah, salah satunya delta. Aku aja kadang-kadang kalau baca kan delta apa sih? Delta tuh kayak apa? Kita sering dengar tapi nggak tahu ya kan. Oh, ternyata delta itu seperti ini misalnya. Dan kalau udah kayak begini, ini seru banget karena habis itu kita bisa ajakin anak untuk mencoba bikin modelnya gitu. Ini kan visual ya, ini kan 2 dimensi. Nah, kita bisa bikin 3 dimensinya. Jadi ajakin anak, misalnya kita belajar tentang delta, gambarnya seperti ini, yuk let's make it gitu. Jadi kita bisa pakai semacam plastisin gitu ya, kayak dulu bikin land and water form pakai plastisin juga. Nah, this time kita pakai yang lebih advance ya, land water formnya. Misalnya kayak gini, bikin delta. Jadi bikin supaya air itu mengalir dari atas ke bawah, terus bercabang gimana sih caranya, bentuknya tuh seperti apa gitu. Oke, nah jadi lots of things yang kita bisa lakukan dengan ini, selain kita baca juga kita jadi tahu gitu kan, bisa punya ide-ide untuk follow up work ke anak gitu. Nah, terus habis itu di sini kita misalnya juga pengen tahu apa sih bedanya glacier sama geyser gitu kan, kayak kalau apalagi yang bukan English as a first language, kita kadang-kadang bingung ya karena mirip-mirip gitu kata-katanya. So you can find out here. Nah, ini ada geyser, geyser itu terbuat dari apa, adanya di mana, terus kemudian di sini ada juga glacier. Nah, kalau glacier itu adalah salju atau es ya. Nah, terus habis itu yang aku mau point out lagi adalah di sini dia tuh ada gambaran untuk, nah ini dia. Oke, jadi nah, ini gambarannya menurut aku cukup bagus ya. Jadi kalau misalnya dia bilang ini swamp, if this is a swamp. Nah, swamp itu kira-kira bentuknya seperti apa? Oh, kayak gini. Ciri-cirinya di mana? Seperti apa? Dia ada, dia jelasin ya, contain more water and deeper water than marshes. Jadi dia bandingin antara swamp and marsh, itu bedanya apa? Terus habis itu deep dangerous pools of quicksand are sometimes found near swamps and marshes. Jadi kalau misalnya kita mau challenge gitu, misalnya anak, kamu bikin cerita dong, so you can make up a story about like an adventure in a swamp. Nah, kira-kira apa sih yang bisa terjadi di swamp ini gitu kan dengan bentuk ciri-ciri fisiknya atau alamnya seperti ini tuh kira-kira what kind of adventure can happen there misalnya. So that's an idea. Ini ada beberapa hewannya juga, terus ada bentuk pohon-pohonnya juga bisa kelihatan ada tanaman, ada apa di situ, gitu ya. Oke, nah jadi, secara umum ini adalah buku referensi, bukan buku bacaan yang kayak dibacain sama anak gitu ya. Tapi, ini bisa banget untuk anak, dia bisa research sendiri gitu. Jadi sebenarnya bisa juga kita, invite anak untuk, "Coba kamu find out, do a research on misalnya 10 different, land and water forms," misalnya. Dia bisa pakai buku ini juga untuk baca, dia bisa bikin model, dia bisa gambar, dia bisa bikin diagram, dia bisa bikin, charts, banyak banget yang bisa dilakukan dengan only this one reference book, gitu. Jadi, buat aku personally, this is a very nice book dan, secara grafik juga lumayan enak, gampang dimengerti juga. Terus, I think it's worth to have if you're homeschooling. Kalau nggak homeschooling pun juga sebenarnya ini berguna juga, gitu kan. Karena kadang-kadang, textbook doang atau cuman bacaan doang tuh kurang, tapi gambar itu sangat membantu ya. Oke, itu aja, that's my review for this book. I hope it helps everybody. Thank you.